Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Norma Yuniriantika. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Situbondo. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul yang telah saya pelajari, cermati, dan maknai. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan sebuah perubahan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Artinya, melalui pendidikan, nilai-nilai kebudayaan diintegrasikan dalam dunia pendidikan. Kedua, pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang dinamis, selalu berubah dan bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak boleh statis, karena pendidikan harus dapat menjawab tuntutan zaman. Kita sebagai guru juga harus berani berubah, memenuhi tuntutan zaman, bukan hanya berpikir tentang zona nyaman. Sebagai seorang guru, kita harus menuntun anak untuk mencapai kodratnya dengan memperhatikan zaman mereka, bukan zaman kita sekolah. Saat ini, kita berdiri dan beratap pada abad 21, sehingga bagaimana kita harus menyiapkan anak untuk bisa menghadapi era abad 21 dengan optimal. Jadi, sebagai guru kita harus menyiapkan anak dengan keterampilan abad 21 sebagai bekal untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin dan selalu berkembang. Ketiga, guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan memandang hormat pada anak. Seperti halnya seorang ibu, anak di sekolah harus kita perlakukan seperti anak kandung yang mendapat prioritas utama dalam hidup. Jadi, pendidikan itu harus terpusat pada anak. Kita sebagai guru berada di samping untuk mengarahkan pada hal-hal baik dalam diri anak, memberikan pelayanan dengan menyediakan wadah untuk anak berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Hal ini bisa kita wujudkan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini juga harus dibarengi dengan sikap tulus dan ikhlas dalam membimbing anak. Ibaratnya kita seperti melayani anak sendiri. Selanjutnya, pendidikan adalah perubahan budi pekerti. Sebagai guru, kita mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu mereka untuk olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Pendidikan itu juga harus holistik dan seimbang. Jika kita sebagai guru melakukan pendidikan yang seimbang, maka akan dapat menghadirkan generasi yang penuh dengan kebijaksanaan. Pendidikan harus memenuhi tumbuh kembang anak. Anak tidak ada yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Anak-anak berkembang sesuai keunikannya sendiri. Maka kita harus memfasilitasi mereka untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini bisa kita wujudkan dengan mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler atau perlombaan yang sesuai dengan bakat dan potensi mereka masing-masing. Yang terakhir, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yaitu sesuai dengan slogan pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih terdengar gaungnya, yakni Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Contoh sederhana yaitu, sebagai guru, kita harus mencontohkan attitude yang baik di depan atasan, rekan, siswa, dan orang tua siswa. Guru memberi semangat, menjadi motivator untuk siswa-siswinya. Guru mendorong kepada siswa-siswi dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Demikian pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya berpikir bahwa anak adalah selembar kertas kosong yang harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan versi kita tanpa berpikir itu sesuai dengan kebutuhan anak.
Sehingga kesannya guru adalah pusat dari kegiatan di kelas. Selain itu, saya juga berpikir bagaimana anak kita di kelas harus bisa dan sukses menurut pemikiran kita sebagai guru. Sehingga yang saya perhatikan selalu KKM dan tuntutan agar anak bisa mendapatkan hasil yang sama dengan temannya yang lain. Artinya, kegiatan pembelajaran hanya fokus pada kognitif anak. Kemudian, saya berpikir anak itu harus mematuhi semua aturan yang dibuat oleh guru dan sekolah, dan jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu, saya juga suka kondisi kelas yang tenang dan diam. Karena saat itu saya berpikir jika mereka diam maka mereka akan mendengarkan secara seksama dan mereka akan dengan mudah memahami materi yang saya sampaikan di kelas. Namun, walaupun kelas sudah saya kondisikan, faktanya hasil yang saya dapatkan tidak sesuai seperti ekspektasi saya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa diam dan tenangnya kelas tidak menjamin anak akan memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian, anak juga cenderung pasif dan mereka akan terbiasa menunggu diperintah untuk melakukan sesuatu. Artinya, anak akan melakukan jika sudah disuruh oleh guru atau diminta untuk mengerjakan sesuatu. Lalu, setelah saya mempelajari modul ini, apa yang saya lakukan? Tindakan apa yang saya kerjakan? Saya segera mengubah mindset saya untuk lebih bertumbuh. Padahal pada tahun 2019 saya pernah mengikuti pelatihan atas konvensi hak anak. Namun saat itu materi belum sepenuhnya saya terapkan karena memang belum ada dukungan sepenuhnya untuk menerapkan sekolah ramah anak di sekolah saya. Sejak adanya program Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar ditambah dengan proses pengembangan saya saat ini, saya berniat untuk segera mengubah cara mengajar menjadi pola mengajar yang berkiblat pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melalui kegiatan yang berkesinambungan yang saya lakukan secara berkelompok maupun mandiri, saya mencoba untuk mengusahakan pendidikan yang terpusat pada anak, mulai dari cara mengajar, metode, strategi yang saya terapkan di kelas mulai bervariasi dan terpusat pada anak atau student center. Saya tidak banyak menuntut pada anak, saya sesuaikan target sesuai dengan batas maksimal kemampuan masing-masing anak. Setelah saya mempelajari, saya akan menerapkan dan mempraktikkan pemahaman teori yang saya dapatkan di kelas dan sekolah. Serta tidak lupa saya mengajak rekan kerja saya untuk selalu melakukan supervisi sejawat agar apa yang saya lakukan dapat konsisten dikerjakan. Jika saya simpulkan, apa yang saya ubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama saya akan mengubah pemikiran saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kemudian, pembelajaran harus berpusat pada anak. Yang ketiga, menghargai karakteristik belajar anak. Lalu, perilaku apa yang saya ubah? Yang pertama, saya mengemas pembelajaran secara menarik agar siswa termotivasi untuk belajar. Yang kedua, menuntun anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas mereka masing-masing. Yang ketiga, memfasilitasi dan menjadi teman konsultasi anak dalam menyelesaikan tugas dengan menyesuaikan dengan kodrat dan kemampuan masing-masing anak. Bagaimana menerapkan pembelajaran lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai dengan konsep sosiokultural daerah Situbondo. Yang ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, membudayakan 5S di sekolah. Karena seperti kita ketahui, adanya bencana pandemi membuat kita krisis moral.
Jadi momen ini akan saya gunakan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Yang kelima, menerapkan pendidikan yang menuntun untuk anak, bukan menuntut. Jadi, sebagai guru, saya ingin menuntun untuk menebalkan tabiat baik dalam diri anak dan menyamarkan tabiat buruk anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, melatih kecakapan abad 21 dengan konsep 4C, yakni critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan tidak hanya tentang kognitif anak, tapi juga bagaimana mengembangkan kemampuan afektif, psikomotor, dan budi pekerti baik. Yang ketiga, pendidikan adalah menghamba pada anak, artinya semua untuk anak dan kembali pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.